Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzil kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiyin wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita kembali dapat meneruskan kajian kita. Setelah pada bahasan bulan yang lalu kita membahas keutamaan tentang hijrah, dan pada hari ini ayat 219 tema kita adalah marhalatus tsaniyah min marahil tahrimul khamr. Fase kedua, proses pengharaman miras dan judi. Jadi disinilah seharusnya ketika kita itu membaca Al-Quran itu, dan Quran itu adalah merupakan petunjuk dalam kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita, dan Allah itu memberi mutlak hidayah kepada kita, dan Allah juga penentu. Tapi ketika Allah ingin mengharamkan sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan itu, maka Allah tidak memutuskan sekaligus, tapi melalui proses. Nah, untuk apa itu dilakukan? Agar manusia itu memang berhenti dari melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, bukan karena terpaksa, tapi karena kesadarannya. Inilah pentingnya. Jadi apa aja ketika kita mendidik anak, bisa aja kita berbuat apa aja pada anak. Anak itu bisa berhenti di hadapan kita kalau memang dia itu menjadi baik bukan karena kesadaran, tapi karena takutnya dengan kita. Nah, Allah itu tidak menginginkan manusia atau hambanya itu berhenti dari melakukan keburukan karena semata-mata hanya ancaman, karena takut siksa. Tapi bagaimana dia berhenti itu menyadari bahwa setiap yang dilarang oleh Allah itu pasti merugikan dirinya dan orang banyak. Nah, barulah ketika mereka punya kesadaran itu, mereka akan menjadikan dirinya sebagai orang yang mendatangkan manfaat. Ini hikmah tema kita. Dan mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yas'alunaka 'anil khamri, yas'alukal muslimuna ayuhan nabi
an hukmi ta'atul khamr syarban wa bai'an wa sara'an. Mereka bertanya kepadamu, maksudnya kaum muslimin atau umat Nabi Muhammad, ayuhan nabi, wahai nabi, an hukmi, terutama tentang hukum ta'atil khamr, membuat atau menjual nanti ya, minum, membelikan untuk orang minum bagi orang yang menjualnya minuman itu. Mereka bertanya, makanya nanti coba dibuka hadis dalam hadis arba'in mengenai tentang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihun. Yang halal itu nyata, yang haram juga nyata, di antara keduanya itu ada yang tidak jelas. Wa may yaqau subhata fa yaqau ilan nur wa yaqau ilan nari. Barang siapa yang memilih sesuatu yang subhat, yang tidak pasti, tidak jelas, maka dia akan jatuh ke neraka. Nah, masalah hukum minuman ada manfaat, ada bahaya. Ada bahayanya, ada manfaatnya. Berarti kan ini samar. Kalau kita itu ingin meninggalkan sesuatu yang membahayakan diri kita, sebaiknya yang seperti ini sudah jangan dilihat. Pasti nanti bahaya yang ditimbulkan itu lebih besar ketimbang manfaat yang kita dapati. Kalau kita baca hadis yang dijelaskan dalam Fathul Bari mengenai tentang minuman ini, bahwa haramnya minuman itu, yang mendapatkan dosa haram itu bukan hanya orang yang meminum. 9 orang yang dapat itu. Jadi kalau ada whisky, ada narkoba gitu ya, itu 9 orang yang akan kena dosa, Pak. 1, kalau Bapak punya sawah, Bapak tanamin ketan, dan ketannya itu khusus untuk dibuat minuman keras. Kan biasanya dari air ketan tuh dibuat tape, setelah itu diambil airnya, setelah itu difermentasikan, disimpan ya di suatu tempat yang terus digerakkan secara teratur. Makin lama proses itu makin bagus, makin baik. Ya, minuman itu makin tua. Kalau prosesnya cuma 5 tahun, 7 tahun itu murah. Tapi kalau itu sudah dibuat sampai 50 tahun, satu loki itu harganya sama dengan emas. Itu yang namanya minuman keras, Pak. Kalau satu botol itu sampai ada yang 150 juta, ya kan? Itu udah tahunan, 150 tahun. Tuh, ingat itu, Pak. Ya, soalnya setannya yang sudah nongkrongin udah hebat-hebat lah, Pak. Itu aja. Nah, yang pertama, jadi itu orang yang punya sawah, dia niat nanam ketan hitam atau ketan putih ya, buat tape itu. Khusus ini dia bilang buat minuman keras, pesanan. Biasanya cara menanamnya juga beda. Jadi biasanya dia nggak boleh menggunakan pestisida dan airnya juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi baru ditanam,
dia sudah langsung sampai tumbuh besar, mulai diatur, nanti dikasih air, dikeringkan lagi. Nanti kalau sudah dia berbuah padi itu, begitu sudah berisi, dikeringkan betul. Jadi kandungan airnya harus sedikit. Sama dengan korma juga sama. Jadi korma itu diambil ya dari mancungnya, dipotong seperti orang ngambil dari aren ya. Jadi apa itu? Tuak ya. Yang kalau orang Jawa Timur minum apa namanya? Legen. Orang Jawa Timur pasti minum legen lah. Ya kan, apalagi kalau dia itu ada di daerah ya agak timur-timur sedikit. Itu udah minuman legen. Kalau di Bekasi itu haram. Kalau Jawa Timur itu enggak, ini kan belum diproses. Ada dua pendapat itu memang. Legennya sama juga Pak. Jadi kalau pohon kelapa yang di atas gunung dan udaranya itu bagus ya. Biasanya itu daerah mana ini? Cikalong, Gegerkalong, Cikalong sana tuh Pak, Tasik ke sana ya. Nah, itu makin bagus. Jadi tuaknya juga bagus. Ada yang dibuatkan mati. Ya. Ada yang dibuatkan gula Jawa ya langsung. Ada yang dibuat minum langsung. Yang biasa dijual itu kan di bambu. Ada yang memang langsung dia diawetkan, dipermentasikannya. Sama, kalau nanam kelapa usus dibuat gitu ya kena juga. Yang kedua, yang mengangkut ya kalau dari anggur ya dari petani anggur itu ke pabrik. Diangkut tuh petaninya dosa, yang punya mobil juga dosa juga. Cuma ngangkut doang. Ini ngangkut apa? Ngangkut anggur. Anggurnya buat apa Pak? Buat jual di pasar, nggak apa-apa. Ini ke pabrik bir, haram sudah. Nah yang ketiga, usaha buat pabrik bir. Dosa, sama tuh. Yang keempat yang kerja. Yang kerja di pabrik bir. Ada nggak di sini kerja pabrik bir? Berhenti aja Pak. Yang kelima, distributor. Ya dari pabrik bir itu kan diangkut tuh ya, ke gudang distributor ya, yang punya distributornya. Yang keenam, penjual, punya warung. Walaupun kita tidak minum, tapi yang kita jual itu minuman keras. Hasilnya itu haram. Itu yang menyebabkan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklalamna wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kau campur adukan antara kau menjual barangan yang haram, barang yang halal dengan yang haram. Kena. Yang ketujuh, orang yang membelikan. Bapak nggak minum pesta, yang diundang orang-orang pada minum. Kan banyak tuh. Makanya kalau kita pengen aman ya udah ngawininya di masjid aja, nggak mungkin kan dia minuman keras. Tapi kalau di gedung-gedung itu, ya terutama karena istri saya orang Batak, saya tahu Pak, pasti ada minuman. Ya kan? Jadi walaupun kita nggak minum, yang minum tamu-tamu kita kena. Ingat tuh Pak. Yang kedelapan, bartender. Orang yang menuangkan. Ya kan bisa menuang sendiri. Umumnya kalau minuman keras itu dituangin Pak. Supaya lebih banyak orang dapat dosa. Nah yang kesembilan itu baru orang yang minum. Jadi jangan sampai Bapak salah satu di antara 9 itu. Kita harus tahu hidup. Maka tadi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun.
Diingat. Terus definisi khamr. Apa sih khamr itu? Wal khamru kullu muskarin. Khamr itu semua yang dapat memabokkan. Jadi minuman yang diperuntukkan membuat orang itu hilang akal, ya hukumnya haram. Dalam hadis, sedikit atau banyak, kalau minuman itu sudah dinamakan minuman keras, miras, ya, dan dapat memabokkan, lu memabok, lu enggak, haram. Itu udah begitu standarisasinya. Khamirul akli, yang dimaksud dengan khamar itu yang memabokkan itu yang dapat menghilangkan akal sehat. Makanya kalau orang habis minum kebanyakan karena dia nggak sadar, seolah-olah tanah itu goyang. Kalau Nabi bilang orang yang jalannya seperti setan itu dua, pemakan riba, yang kedua pemabok. Ingat itu. Jadi nggak bisa tenang, goyang gini Pak. Dan juga dapat membuat orang itu tidak lagi berpikir. Awalnya kalau diminum sedikit itu membuat orang bisa berpikir, tapi kalau sudah kebanyakan membuat orang nggak bisa berpikir. Rokok sedikit aja nggak apa-apa, tapi kalau sudah kecanduan nggak bisa berpikir ya, sambil kerja ngetok paku nggak, ya kan? Udah nggak berpikir dia. Makanya para ahli ya minuman keras, narkoba, rokok sama, paling rendah itu rokok. Ada yang masih ngerokok sih? Itu bisa menghilangkan akal sehat. Bapak nggak percaya? Minuman keras, narkoba, ganja, rokok sama, menghilangkan atau menutup akal sehat kita. Coba yang merokok sini ada nggak? Hah? Sekarang saya tanya Pak, Bapak marah nggak dibilang akalnya kurang? Saya tanya, tapi ini lihat itu Pak. Rokok itu, minuman keras itu bisa membuat akal kita berkurang. Satu batang rokok di Samsu berapa itu? Berapa Pak? Gudang garam berapa Pak? Satu batangnya? Gratis. Ada aja lagi. Sekarang saya tanya yang biasa merokok lah, merokok apa Bapak? Gudang garam? Hah? Katakanlah Pak, ya kan? Kansas itu satu rokoknya berapa duit? 700-800 perak gitu kan ya? 800 perak lah. Sekarang saya tanya, bener nggak orang yang merokok, minum minuman keras, orang yang ganja, morfin gitu kan, membuat akalnya itu tidak jalan, tidak berpikir. Nih, kalau kita punya duit 500 perak atau 1000 dah sekarang. Kita ini udah baca tuh di bungkus rokok. Rokok itu dapat mengakibatkan long kanker. Betul nggak? Ya kan? Nggak mungkin itu, Bapak nggak baca. Ya kan? Bahkan iklannya sampai dibolongin ini. Saking udah nggak berpikirnya tuh, udahlah iklannya bolongin aja lehernya gitu kan. Sekarang kalau saya tanya, lebih baik mana perokok nih? Membakar uang, ya Pak, atau ya dia tidak bakar uangnya tuh. Kalau dia bakar artinya dia ngerokok. Kalau dia nggak bakar uangnya, ya kan, dia nggak apa-apain. Lebih baik mana itu?
bakar tembakau. Emang akal nggak berpikir lagi. Padahal kalau dia bakar uang, dia cuma kehilangan uang. Insya Allah sehat. Ustadz, banyak kan orang yang mati di rumah sakit itu nggak ngerokok. Ya bagaimana nggak ada gitu kan, bagaimana nggak banyak kan. Orang yang jantung itu belum bawa rumah sakit, orang yang tukang rokok itu udah mati duluan. Kadang-kadang ketimbang orang yang nggak ngerokok. Kalau orang ngerokok itu masih bisa ke rumah sakit kan. Jadi ini kalau dibilang bahwa gitu menutup akal, menghilangkan akal sehat. Masyruban kana au ma'kulan. Baik itu bentuknya minuman keras itu yang diminum ataupun yang dihisap. Nah, dulu 15 abad yang lalu belum ada hasis. Belum ada hasis. Coba sekarang saya tanya, kalau orang pakai hasis itu bentuknya kayak apa itu? Kalau rokok kan diisep, Pak. Ya kan? Nah, sekarang orang itu yang pakai hasis itu kan dibakar kayak korek, ini pakai apa? Folium. Sama juga. Dihisap. Nah, kalau orang-orang yang ada di dataran tinggi, dia menggunakan ada namanya satu bunga. Itu bahan narkoba, narkotik tingkat tinggi. Itu adanya biasanya sudah di perbatasan Cina, India itu, Pak. Itu terbiasa orang sana. Makanya ininya hancur semua. Dia itu digigit aja, kayak di kita tuh nenek-nenek makan siri kan, tembakau tuh. Jadi isep nggak diapain, digigit kan? Kalau nenek-nenek itu dia nggak gigit tembakau, susah. Nah, kalau di sana itu sudah bunga sumidra namanya, bunga sumidra itu. Dan itu bahan narkotik yang paling tinggi. Jalur hitam, Afghanistan, Cina ke Hindia dikit, itu udah begitu. Saya pernah pergi ke daerah sana melalui Pakistan itu, emang dinginnya luar biasa lah. Semua orang tuh aneh kalau nggak makan itu. Sama orang di Aceh, kalau masak pengen sedap ya pakai daun gajah muda kan. Nah, orang sana begitu juga. Jadi kalau Allah mengatakan baik diminum minuman keras, ada yang dihisap, dulu belum ada. Dulu belum ada, paling ada tembakau dikasih madu, dialirkan ke air ya, namanya shisha, yang ngisepnya dari jauh. Kan di Arab biasa begitu, Pak. Ya, kalau yang keras itu ya pakai tadi bunga semindra itu. Kalau di kita, kalau di Arab ya bunga trompet. Tapi jangan kasih anak-anak, Pak. Dulu kan kita biasa kalau naik ke atas gunung, ya kan, ya kita kepanasan, dapat kembang itu dibakar aja gitu, Pak. Kembang trompet, ada kan? Nah, jenis-jenis seperti itulah, itu digitukan aja terus. Ya kita bisa panas badan kita. Ini makanya dibilang baik bentuknya minuman, makanan, ataupun asap. Nah, ini kita lihat kata Allah, qul fihima, katakan ya Muhammad, khamar dan judi itu pada keduanya memang dosa besar. Dosa besar. Ismun kabirun itu dosa besar. Di sini diterjemahkan pada keduanya itu ya dosa yang besar. Wa manafi'u linnasi, dan juga tidak dinafikan dalam minuman keras dan judi itu ada juga manfaatnya. Nggak dinafikan oleh Allah.
Maka di sini dikatakan dengan sangat jelas, kita bahas ini masalah minumannya. Tadi saya sampaikan definisi khamar ialah seperti apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu segala sesuatu yang menutupi akal atau menghilangkan akal atau memabukkan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam tafsir surat Al-Maidah, bisa dilihat itu nanti ya. Ini proses tentang mengenai adanya dalam minuman keras itu ada manfaat. Sedangkan pengertian khamr itu menurut bahasa berarti penutup. Al-khamru tadi gito'un, terutama gito'ul akal, menutup akal kita. Asal kata dari khamara yang artinya menutupi, yang bermaksud bahwa khamr bisa menutupi akal pikiran dari pengetahuan keadaan yang benar. Jadi layaknya kita itu, kalau kita minum khamr kebanyakan itu melihat air di tengah hari bolong. Kita nggak bisa membedakan itu antara air dengan fata morgana. Jadi orang yang biasa minum dan dalam hidupnya suka berjudi, seperti orang mencari air di tengah hari yang sangat terik, ya kan? Dan dia tidak bisa membedakan antara air dan fata morgana. Kadang-kadang fata morgana di atas aspal itu kita kejar, ada gelombang air. Kita tahu, kita dekati, panasnya luar biasa, nggak ada. Artinya apa? Suatu kebahagiaan yang semu. Orang mabok, orang menang dari judi itu, walaupun dia kelihatannya tuh bisa tertawa, tetapi menyedihkan. Karena tertawanya itu seperti layaknya orang gila. Orang menang judi, pesta. Padahal besok dia kalah, habis-habisan juga. Sama aja. Ini ingat. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar, sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, kullu mu'askarin, semua yang memabukkan itu bahwa khamrun, itu khamr. Jadi minuman yang kalau kita minum dapat memabukkan itu ya khamr. Kata Rasulullah, hadis dari Umar ini. Dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Wa kullu mu'askarin haramun. Dan dalam suatu riwayat disebutkan, dan setiap khamr itu haram. Kita bisa lihat nih juz 6 halaman 100 dan 11 hadis Bukhari Muslim, maaf. Dan juga dalam hadis sahih Bukhari dimeriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW, lalu ia berkata, sungguhnya telah turun ayat-ayat tentang pengharaman khamr. Sedang dia itu dibuat dari 5 jenis, yaitu tadi anggur, 2 kurma, butiknya itu dipotong tadi, 3 gandum, tahu gandum? Nah, gandum itu kalau kita kan dulu di kampung kalau padi mau bunting, Mbak, enaknya kita umbut tuh. Cabut, makan gitu kan, itu sampai kenyang gitu Pak. Tapi hati-hati, kenyang itu kadang-kadang membuat kita pusing. Nah, gandum pun dia begitu mau keluar, ditebang, yaitu diperes. Kayak orang meres seperti tebu itu. Sama, itu gabahan. Terus berikutnya, syair. Syair itu yaitu bentuknya adalah kalau di kita ya, ada orang Medan sini Pak? Ada orang Medan? Tipa-tipa Pak. Dari apa buat Pak? Padi muda ya? Nah, tipa-tipa. Jadi padi yang baru mulai
kuning sedikit, dipetik tuh. Yang setengahnya udah keras, setengahnya masih jadi air, dimakan burung. Nah itu burung-burung bondol kan, burung peking. Nah itu diambil Pak, diperes, dihaluskan, diperes, nanti dia punya sarinya diambil, sair. Ya, bisa juga itu. Dan juga madu. Wah ini madu. Ustadz, kita tahu madu itu jadi minuman keras. Bagaimana caranya? Ya kan? Sini saya lihat madu itu jarang ada yang asli. Bapak tahu kalau madu asli dan tidak asli? Hah? Berantem kalau disatuin lagi. Bapak kalau beli madu asli itu, kita gini kan, dia nggak netes, kental. Kalau beli Bapak itu di Saudi Arabia, mahal kan? Ya diginikan itu seginilah. Dia kita jilatin gini. Itu asli. Dan madu itu kalau udah dicampur menimbulkan fermentasi. Kalau nggak percaya gini. Bapak kasih 2 sendok madu ya, kasih lemon sedikit, Bapak kocok terus. 20 menit lah kocok gini. Berbusa nggak? Nah, itu difermentasi, Pak. Madu. Tapi kalau madu aslinya nggak ada masalah. Nah, di kita ini kan banyak kan campuran, macam-macam. Pertanyaannya sekarang, kan ada tuh di komik aja gitu kan kalau batuk. Ada madunya nggak? Saya kadang-kadang curiga itu, Pak. Alhamdulillah saya dikasih apa ya kalau suruh komik, minum komik saya nggak mau. Karena saya ingat salah satu di antaranya minuman keras itu ada yang dari madu. Apalagi dicampur sedikit jahe atau rempah. Jadi campur lemon aja itu Pak. Kalau Bapak jemur ya, Bapak jemur sedikit gitu kan, Bapak kocok terus. Itu bisa bus gitu kan. Maka kalau madu sudah dicampur, dia ditaruh di jerigen, nembung Pak. Tapi kalau yang asli gak apa-apa. Orang tempatnya juga dari tahunnya begitu kok nggak netes. Itu contoh di sini. Padahal yang disebut khamar ini ialah apa-apa yang dapat menutup atau menghilangkan atau merusak akal. Nah oleh karena itu nanti kita lihat dengan pembahasan Fathul Bari ini juga ada. Nah disinilah Pak ya. Jadi kita kadang-kadang tanpa menyadari bahwa kita itu meminum sesuatu yang kita proses tapi kita tidak tahu. Untungnya Allah berfirman, ya Allah akan menghukum apa yang kita tahu. Yang tidak tahu Allah nggak akan hukum. Sudah banyak alkohol itu dapat di durian, ya kan? Es durian, Bapak beli. Yang penting dia jangan dicampur apa-apa lah, campur paling juga kasih susu gitu ya. Ada kadang-kadang dikasih santan gitu kan, kasih lagi sedikit gula. Terus dia dipanasin gitu kan. Bisa aja itu jadi khamar. Karena juga banyak orang mabok durian. Banyak orang mabok durian. Padahal Nabi bilang sesuatu yang diharam, sesuatu yang memabokkan itu haram. Yang penting dalam Islam itu dia tidak proses. Kalau dia makan durian begitu aja dia bisa mabok, yang asli dari pohon nggak apa-apa, karena nggak ada proses. Tapi kalau dia udah proses, dia taruh di Tupperware, setelah itu dia bawa sampai ke Jakarta, airnya itu kan udah banyak, ya kan? Dia mixer lagi, dia kasih es, dia kasih itu terus campuran apa, bisa jadi. Kalau tempoyak kan nggak dicampur apa-apa. Tapi Jakarta ini campur macam-macam.
Padahal itu bisa juga dari buah-buahan itu. Nah, kalau tadi itu khamr, apa yang dimaksud dengan minuman keras atau miras? Menurut Nabi, sungguhnya tepat sekali apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dan Khalifah Umar bin Khattab. Yang dimaksud dengan khamr yaitu apa-apa yang dapat menutup atau menghilangkan akal atau membuat orang menjadi mabok atau hilang akal. Dengan demikian bahan-bahan yang bisa merusak akal baik padat maupun cair. Apakah itu tadi bentuknya minuman keras, miras? Apakah itu dari tembakau? Apalagi ganja, kembang trompet, ya kan? Atau Bapak sekarang lagi rame itu Pak, akar alang-alang difermentasi, diminum, dicampurin sedikit Coca-Cola, kasih obat nyamuk. Loh, kemarin kan di Cirebon itu Pak, 32 orang overdosis. 32 orang anak SMA Pak, meninggal. Kan ramai sempat itu. Ya awalnya tertawa-tawa, lama-kelamaan rusak lah Pak. Maka saya bilang semua orang yang memakan, meminum sesuatu yang memabokkan tanpa dia sadar, nggak boleh. Ini ingat. Nah kalau zaman sekarang ini yang merusak akal itu baik padat mau cair seperti zaman sekarang ya adalah seperti bukan hanya saya bilang tadi yang dulu yang diambil dari apakah itu anggur gitu ya. Sekarang udah macam-macam Pak. Alkohol, ganja, morfin, heroin, dan pil-pil semacam pil rohypnol itu kan dijual di mana-mana. Rohypnol itu, Magadon, ya, Belkoplo Magadon tuh Pak. Dumoli, ya, sedatif, ya pokoknya kalau kita beli di apotek itu yang ada lambang merah, jangan beli. Itu semuanya membuat kita ketagihan. Nih ingat, PCC juga termasuk bahan-bahan yang bisa menutup atau merusak akal. Contohnya yang ada pada lem, bensin, tiap hari disedot gitu. Bisa juga spiritus, itu masuk PCC kan? Nah, orang fisika tahu ini. Bahkan baru-baru ini ada cara lain seperti mengkonsumsi lem ibon tadi yang saya bilang. Lem ibon itu dia ginikan saja 1 jam mabok. Ada PCC-nya. Hati-hati Pak. Kesemuanya itu dapat menutup akal. Jadi membuat orang itu apa ya, lemah. Akhirnya dia bisa senyum, bisa tertidur lama, panjang. Saya dulu waktu kuliah karena susah tidur, saya biasa minum obat tidur. Ngobatinnya lemah, susah itu Pak. Ya karena kalau di Mesir itu, kita harus menghabiskan dalam 3 bulan itu, mau jelang ujian, materinya kan banyak Pak. Gimana? Jadi kita harus doping loh Pak. B komplek minum 5 push. Nanti kalau udah giliran istirahat, wah saya kasih obat tidur lagi Pak. Dulu rambut saya botak gini karena dulu ngejar gituan Pak. Wah saya nggak pikir loh, gimana ya? Habis saya kan sibuk sana kemari. Paling udah mau ujian 3 bulan, dikasih buku, ini saya baca, kuliah juga jarang, maka orang-orang pada benci sama saya. Iri, saya terbang kemana-mana, ya tadomun kan. Emang berat kalau jadi aktivis itu Pak. Saya kuliah paling banyak 40% lah absensi. Sisanya kabur ke Eropa kemana, jalan terus.
konflik, apalagi. Ya cuman giliran kita belajar, kita harus baca semua soalnya buku. Kalau di sini kan, sana nggak ada ujian itu soal paling banyak 13. Dan semuanya nulis ngarang. Apa yang kita mau tulis kalau kita nggak baca buku itu? Jadi kita baca betul, setelah itu kita ringkas, udah. Nggak baca nggak bisa, makanya 1 tahun itu hampir 500 orang, 200 itu udah hebat yang bisa menyelesaikan. 300-nya pulang, ngulang terus, Pak. Balik lagi di sana. Udah begitu keadaannya. Membuat sholat itu kalau kita mau belajar benar ya emang doping dulu, Pak. Doping lah. Dopingnya itu tadi, kalau orang kaya kan pakai vitamin. Ya kalau orang miskin ya pakai B komplek aja. Dulu. Ternyata itu juga bisa menghilangkan. Kadang-kadang saya tuh, nggak tidur di mata. Melek terus, Pak. Kayaknya juga seneng aja. Orang tanya, lu makan apa sih? Gitu kan. Perasaan lu nggak pernah tidur pagi ada pertandingan bola, main lagi saya, ikut main lagi. Gue bingung lu katanya. Nah itu udah kebiasaan. Seperti itulah. Jadi itu banyak dari PCC, obat-obatan. Kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah ya Muhammad, pada keduanya itu terdapat dosa besar. Tadi karena kita akhirnya hidup ini ya nggak ada lah berpikir tentang kebaikan orang lain, angkuhnya kita kedepankan. Kita nggak peduli sama orang lain itu. Manfaatnya ya kita itu terasa ringan badan. Kita nggak sanksikan. Itu kata Allah. Adapun mengenai dosa kedua perbuatan tersebut berdasarkan peraturan agama, sedangkan manfaat keduanya jika dipandang sebagai suatu manfaat, tadi saya bilang kalau agama itu kan sesuatu yang bisa menghilangkan akal, menyebabkan kita akhirnya tidak wajib melaksanakan ibadah, ya dosa lah. Emang boleh kalau kita lagi nggak normal sholat, Allah mengatakan nanti surat Ali Imran itu, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu mendekati tempat sholat, apalagi sholat kan, deketin masjid aja nggak boleh lagi mabok. Orang mabok kan nggak tahu apa-apa, Pak. Ngomong apa aja nggak ada hukum. Mau bunuh, mau dia kencing di masjid, orang mabok sadar nggak? Enggak. Makanya itu tadi jangan deketi masjid, wala taqrabus shalah. Jangan tempati kamu itu sholat. Ya masjid lah. Atau kamu lagi mabok mau sholat nggak boleh juga. Nah ini bahayanya di antara secara agama. Manfaatnya tadi itu, ya itu nggak disangkal kan begini. Pada waktu surat Al-Baqarah 219 ini turun, apa kata Umar? Allah tahu kok ada manfaatnya. Minum aja terus, minum. Dia minum habis sholat zuhur sampai isya belum selesai juga. Abdullah bin Umar anaknya, ya udah maghrib ya, sholat lah ya, dibimbing sama anaknya. Fatihah berkali-kali lulus, qul huwallah, enggak putus-putus sampai menjelang isya. Ya namanya orang gak punya akal. Nah turunlah ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wah larangan. Sadarlah Umar besok paginya. Kata anaknya, ya ayah nggak sholat, neraka ya. Tobat ya, tobat. Karena awalnya tidak ada penetapan haram. Sampai nanti surat Al-Maidah ayat 90 baru haram. Innamal khamru wal maisir najsun min amali syaitan. Sungguhnya minuman keras dan judi itu adalah najis. Itu perbuatan setan. Maka jauhilah. Barulah pada berhenti. Tadi Umar. Ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, kenapa kau tidak mau berhenti minum? Ya Rasulullah, kalau aku nggak minum, pedeku hilang. Jadi orang terbiasa minum itu, Pak, kalau dia nggak minum, pengecut.
Jadi kalau dia menghadapi orang, minum dulu setengah mabok. Ya apakah itu dalam Islam? Ya orang setengah mabok kan nggak kontrol ngomongnya. Makanya orang bilang, sudahlah Umar lagi mabok, jadi dengerin kata-katanya. Itu awalnya Pak. Ditanya lagi, ada sahabat Nabi yang sulit meninggalkan minuman. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Ini orang Yahudi, ya, yang datang dari Madinah, jauh sebelum Nabi hijrah. Beliau sudah ada dia Madinah ya, dan dia asal Yaman Yahudinya. Ditanya, ya Mu'ad, mengapa kita bisa berhenti meminum minuman keras ini? Simpel jawabnya, ya Rasulullah, aku tidak bisa berpikir fokus kalau nggak minum. Itulah setan, Pak. Setan itu menggoda manusia, yang buruk dijadikan baik, yang baik dijadikan buruk. Nah ini kasus minuman banyak akhirnya. Ustadz pernah minuman keras? Enggak pernah. Coba tanya orang yang pernah minum. Yang kedua, kalau kita habis makan itu, kita minum wayang. Dan itu atau keluar angin. Yang menyebabkan kita nggak sehat itu makan. Kalau habis makan itu ya kita nggak pernah atom. Kecuali kalau udah kenyang kan, penuh. Nah tapi kalau mereka biasa minum, fungsi minuman itu dia untuk mengeluarkan angin sebelum dia berhenti makan, dia minum. Coba Bapak makan di restoran-restoran yang maju. Orang minuman keras itu kan sambil minum. Dua. Yang ketiga, minuman keras itu juga bisa mendatangkan manfaat, bisa mengumpulkan lemak. Lemak. Jarang orang minum itu di perutnya ada geber-geber gini, Pak. Kalau kita kan geber-geber nih. Orang minum enggak itu. Minuman keras. Ini angkat tetap dia. Karena fungsi minuman itu membakar alkohol. Dan itu sudah diteliti. Karena Allah bilang ada manfaatnya. Nggak mungkin lah, nggak ada. Jadi banyak peneliti itu melakukan penelitian. Benar nggak nih? Ada manfaatnya ini. Dan salah satu manfaat yang paling hebat dirasakan bagi orang yang udah kebanyakan duit dan udah bosen, Pak, ya kan? Capek kerja, mabok. Mabok, Pak. Mabok itu kan hilang akal. Orang hilang akal itu bebas dia ngomong apa aja. Nanti begitu sadar, emang gue tadi kenapa? Jadi ada orang yang memang sengaja dia ingin mabok karena dia banyak masalah, nggak bisa menghadapi apa-apa. Itulah yang diakui oleh beberapa sahabat termasuk Mu'ad. Siapa yang kenal Mu'ad bin Jabal? Orang yang pernah diutus Nabi, ya kan? Tapi apakah setelah surat Al-Maidah 90 turun dia masih minum? Enggak, dia bertobat nanti. Bertobat. Tapi kalau kita diskusi bahwa minuman keras ada manfaatnya yang tadi saya sebutkan, ya itu udah diteliti semua. Sekarang yang kedua, bahayanya lebih besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawarkan oleh orang-orang Yahudi ketika dia sampai di Syam. Dikasih minuman keras, wayan yang termahal dari anggur, dikasih susu. Dan Nabi memilih susu. Kalau orang kerajaan Romawi, ya dibilang dia anak orang kampung. Tapi setelah lama Nabi diangkat jadi Rasul, nah itulah. Seorang Nabi itu dari kecil maksum. Tidak akan mereka melakukan kesalahan. Karena dibimbing oleh Allah.
Jadi pendeta itu datang lagi ke Nabi. Wahai Muhammad, sejak kecil aku ini kenal engkau. Sekarang setelah engkau, aku tahu diangkat menjadi utusan Tuhan. Aku ingin bertanya, mengapa kamu meninggalkan kebiasaan dan kebanggaan minuman kami? Nabi menjawab singkat, Ru'usul junub al-khamru. Rajanya dosa itu, kata Nabi, khamr. Kan makin bingung. Coba buktikan kepada kamu. Khamr itu bisa menghilangkan akal. Seorang yang minum khamr, setelah dia mabok, dia bisa berbuat zina, dan dia bisa membunuh, karena akalnya hilang. Itulah, maka begitu banyak orang yang mabok itu ujungnya ya membunuhan, zina, wanita, anaknya diperkosa, kadang-kadang emaknya dia perkosa juga, karena hilang akal. Makanya dia bilang, biang dari segala dosa itu adalah khamr. Dan semua yang memabokkan, yang membuat orang perselap. Perselap itu idman. Kalau bahasa kitanya apa ya? Ketagihan, kecanduan. Kalau orang kecanduan susah. Orang kecanduan merokok. Biar dibilang apa aja, berhenti nggak? Dia bela, dia cari alasannya. Apalagi minuman keras. Ini berat. Nah, ini kita lihat di sini. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan bin Sabit dalam masa jahiliyahnya, wa nasrabuha fatatrakuna mulukan. Kalau aku itu minum khamar dan membuat aku itu bagaikan raja-raja. Jadi kata Hasan bin Sabit, kalau gua nggak minum, gue itu kayak orang kure. Tapi kalau gue udah minum, gue bisa mabok. Walaupun lu bilang gue orang hina, tapi perasaan gue kayak raja. Itu kayak kata Hasan bin Sabit. Yang sebelum dia masuk Islam, dia ini adalah pecandu khamar terberat. Wasdanna yunha liqa'u. Bahkan kata dia, kalau aku berperang, kalau aku di lapangan, kalau saya enggak minum keras ini, saya seperti tikus. Tapi kalau saya habis minum keras, khamar, banyak, saya itu bagaikan harimau. Itu pengakuan seorang pemabok. Termasuk manfaatnya pula menjual belikannya dan memanfaatkan yang ada hasilnya memang. Sedangkan manfaat jadi judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat dalamnya, maka dari hasil judi itu buat dapat dibelanjakan buat dirinya sendiri, sedangkan bahaya dari judi itu juga lebih besar. Kenapa? Karena orang yang sudah berjudi itu sama dengan minuman keras. Dia nggak bisa membedakan mana yang pasti, mana yang tidak. Serba gambling. Judi, gambling. Hidup bergantung dengan minuman, gambling. Dalam Islam itu nggak boleh. Makanya apa saja yang kita akan lakukan, kita akan ucapkan, maka pikirkan dulu sebelum kamu menyesal di kemudian hari. Itu Islam mengajarkan. Sedangkan berikutnya wa ismuhuma akbaru min nafihima, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kita mulailah diolah akal kita. Ngapain kita dapat manfaat tapi celakanya lebih besar? Bahayanya lebih membahayakan diri kita. Kalau gitu kita nggak usah lah minum. Daripada kita minum, kita bisa membunuh, bisa begini, begitu. Jadi ini surat Al-Baqarah 19 itu kita disuruh memikir otak kita itu, gunakan otak kita sehat gitu, sampai kita sadar betul bahwa minuman keras dan judi itu cara hidup fata morgana. Seperti orang mengejar fata morgana keduanya. Karena itu ayat ini merupakan pendahuluan dari pengharaman khamar dan judi. Jadi 2019 ini adalah
ayat yang pertama kali turunkan mengenai tentang hukum judi. Belum ada hukumnya. Tapi Allah gunakanlah akal sehat kamu. Kalau kamu minum ini begini manfaatnya, tapi bahayanya begini begitu. Kau bisa melakukan semua dosa lantaran minuman keras itu. Karena itu maka Umar bin Khattab ketika dibacakan ayat ini kepadanya, ia mengatakan, ya Allah, berikanlah kami penjelasan tentang khamar ini dengan penjelasan yang memuaskan. Karena ini nggak jelas. Ketika Rasulullah ditanya tentang hukum minuman, kok bicara manfaat dan bicara darurat, bahaya. Tolongnya ya Allah turunkan ayat yang jelas kepada kami agar kami mau berhenti. Maksudnya Umar seperti itu. Kenapa? Umar itu pecandu minuman keras. Setelah itu barulah turun ayat yang mengharamkan di dalam ayat surat Al-Maidah. Nah ini ayat 90-91. Ya. Setelah Umar meminta kepada Rasulullah agar Allah itu menurunkan hukum khamr yang jelas, baru turun surat Al-Maidah ayat 90-91 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras atau miras, wal maisir, dan juga judi, wal ansab, mengundi nasib ya juga, wal azlam. Nah biasanya kalau azlam ini ya adalah yaitu perbuatan keji, perbuatan jahat ya kan. Rizqun min amali syaitan, semua itu adalah najis dan itu termasuk perbuatan setan. Jadi minum khamar, judi, mengundi nasib, ya kan? Kalau kita orang-orang yang punya jalan besar ngitung mobil, ya kan? Yang angkanya dari sono berapa lo pegang, angka 3, angka 4, ya kan? Kalau dulu ansab itu ya dia mana siapa yang juara, mana yang tidak, sama. Itu seperti itu, Pak. Ya. Ini semuanya itu perbuatan setan. Maka kata Allah, pajtanibuhu, jauhilah. Maka sejak turun ayat ini, maka semua para sahabat Nabi itu datang ke Nabi bertobat dan membuanglah minumannya. Kenapa? Kalau kita tinggalkan judi dan tinggalkan minuman keras, inilah jalan la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan. Maka selama orang hidup itu masih minum, masih main judi, pasti dia hidupnya kalah. Pasti hidupnya hina. Ini Allah yang menjanjikan. Kalau kita tinggalkan semua itu, kita akan mendapatkan kemenangan. Innama yuridu syaitan, kenapa kita akan mendapatkan kemenangan kalau ditinggalkan? Sebenarnya setan itu dengan judi, dengan minuman keras, dengan mengundi nasib, dengan terbiasa berbuat dosa besar ya. Ayyuki bainakumul adawata wal baghdha'u fil khamr wal maisir. Setan itu ingin mengadu domba kita dengan cara kita terbiasa main judi dan khamr. Jadi judi itu ujungnya keributan. Begitu pula orang yang mabok-mabokan. Di mana di situ ada pesta minuman keras, ujungnya keributan. Dari dulu bukan sekarang. Ini ayat. Wa yasuddakum an zikrillah. Dengan minum-minuman keras, dengan judi ini, dengan kamu biasa mengundi nasib dan juga berbuat dosa, itulah cara setan menghalangi kamu untuk mengingat Allah. Wa anis sholati. Yang ketiga, cara setan itu menghalang-halangi kamu untuk melaksanakan ibadah sholat, ya dengan cara kamu terbiasa minum. Yang kedua terbiasa judi, terbiasa berbuat dosa, dan tadi terbiasa ngundi nasib. Maka kalau kita ingin hidup selalu ingat Allah dan kita tidak meninggalkan ibadah sholat, maka hindarilah minuman keras dan judi. Hindarilah berbuat dosa. Nah, sedangkan saya belum sampai masuk apa saja nanti yang termasuk ini minuman keras. Tadi kan sudah dibilang ada bendanya padat,
ada bendanya itu cair, minuman keras, dan ada juga yang bentuk asap. Tapi bahayanya dulu Bapak ingatkan, bisa kita lupa Allah, bisa kita terbiasa meninggalkan sholat. Ingat, bahaya benar ini. Bahal antum muntahud, maka apakah kamu tidak mau berhenti? Kalau bahaya minuman keras, judi, dan berbuat dosa itu dapat menghalangi kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sedangkan kita sholat diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Lalu kita nggak mau tinggalkan faktor-faktor amalan yang dapat menjadikan kita tidak mau beribadah, yaitu judi, minum minuman keras, berbuat dosa, dan mengundi nasib. Ini ingat, dalam tafsir surat Al-Maidah nanti, nah masalah ini akan diterangkan dengan keterangan yang sangat rinci. Ya. Ibnu Umar, As-Sa'bi, Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi, Ibnu Anas, dan Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam mengatakan, sungguhnya ayat ini merupakan permulaan ayat yang menerangkan pengharaman khamr, yaitu firman Allah surat Al-Baqarah 19 ini. Ya, ini awal pengharamannya, tapi Allah kurang jelas, tidak menyatakan tinggalkan. Tapi Allah berpikir, suruh kita berpikir bahwa minuman keras itu bahayanya yang ditimbulkan lebih besar ketimbang manfaat yang kita dapati. Kemudian turun pula ayat yang di dalamnya, surat An-Nisa. Nanti kita lihat ayat 9. Sudah itu turun ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah yang mengharamkan khamr ayat 91-92 tadi. Saya pikir ini sangat penting mengenai tentang masalah minuman, ya, yang harus kita perhatikan betul, Pak. Maka kalau kita bicara mengenai tentang bahaya judi, minuman keras yang dapat bisa melalaikan kita itu untuk mengingat Allah, itu secara umum nanti kita lihat. Coba umumnya orang-orang yang tukang mabok itu dia tidak kenal waktu. Umumnya orang judi, semakin lewat waktu sholat itu semakin asik penasaran. Orang judi bisa 24 jam nggak tidur, Pak. Jangankan pakai uang, main jepitan aja berhenti kita marah. Kita udah 10 kali jepit main gaple kan. Berhenti, jangan dulu, wah masih panas kuping gua. Kan biasa gitu, Pak. Semua bentuk judi seperti itulah permainan. Makanya qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang kalau salat khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Khamar, judi, tidak ada manfaatnya kalau kita berpikir bahayanya. Semua itu manfaat yang ada akan hilang, stres ujungnya. Nah itulah yang harus kita renungkan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, Pak? Ayat ini mengandung dua, nanti pertanyaan tentang mengenai masalah infak lagi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari surat Al-Baqarah ayat 419, kemudian surat An-Nisa dan surat Al-Maidah tentang pelarangan khamr. Itu kira-kira dari informasi bahwa manfaatnya itu sedikit sampai pengharaman itu kira-kira berapa tahun? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bahas, Pak. Tapi saya kasih tahu ya, sejak 219 ini turun, banyak masalah perdebatan di kalangan sahabat Nabi. Sampai Umar itu datang, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah cepat menurunkan ayat kepastian soal minuman. Itu kira-kira 7 bulan. Cepat. Jadi 7 bulan aja. Nah setelah 7 bulan turun surat An-Nisa,
tertunda lagi sampai tahun keempat Hijriah itu, artinya sudah 1,5 tahun baru Allah turunkan. Artinya maka tadi saya bilang di sini Allah yang maha kuasa. Idza arada syai'a ayyakula kun fayakun. Tapi Allah enggak menggunakan kekuasaan mutlaknya. Kenapa? Karena ini soal masalah minuman keras, soal kehidupan. Judi soal kehidupan. Allah suruh manusia itu soal kehidupan itu menggunakan akal sehatnya. Jangan sampai orang stop minum karena takut azab. Tapi padahal Allah bilang kalau kau tinggalkan minuman itu kau hidup lebih normal. Akalmu tidak hilang. Itu maksudnya. Yang membedakan kita dengan binatang kan cuma hanya akal. Orang yang terbiasa mabok itu tadi kayak Hasan bin Sabit bilang, kalau aku ini tidak minum minuman keras, aku nggak pede, nggak punya percaya diri. Kalau aku sudah minum, hidupku bagaikan raja yang punya kekuasaan. Padahal kan nggak pernah berubah. Dia menganggap diri sebagai raja karena akalnya nggak sehat kan tadi. Nah itulah panjang Pak. Jadi paling lama proses minuman keras ini ditanya ya sampai 1 tahun 16 bulan itu karena supaya manusia itu berpikir secara sehat. Nanti akan kita lihat sini. Saya menuju ayat. Lagi? Ya tadi baru sepotong ayat mengenai tentang minuman keras. Tadi yang kedua wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka juga bertanya kepadamu mengenai tentang harta yang mereka akan infakkan. Qulil af. Katakanlah bahwa yang lebih baik yang kau infakkan itu adalah berupa kelebihan dari keperluan kamu. Contohnya begini. Kita punya anak 4. Mana yang lebih dulu kita berikan fakir miskin, anak yatim atau anak-anak kita? Anak kita lah. Cukupkan kehidupan anak-anak kita dulu, baru anak yatim dan fakir miskin. Jangan sampai kita membantu anak yatim, fakir miskin, tapi anak kita susah. Itu nanti kasarnya seperti itu. Makanya kan ada ayat sebelumnya. Masih ingat nih? Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Harta apa saja akan kau infakkan, kau sedekahkan ya dari hartamu itu yang baik. 1 untuk kedua orang tuamu. Yang kedua wal aqrabin, anak dan istri. Baru yang ketiga wal yatama wal masakin. Kalau ada lebihnya berikan pada anak yatim dan fakir miskin. Nah ini pun disusul lagi sampai Allah bilang kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan ayat tidak langsung sekali aja, tapi diulang lagi. Jangan sampai kita salah kan ada orang, sama anak yatim luar biasa Pak baiknya. Tapi sama karyawannya pelitnya, meditnya luar biasa. Ada nggak yang begitu? Salah lah. Karyawan itu ya anak sama dengan keluarga kita. Berikan dulu orang yang bantu kerjaan kita, baru kita berikan yang yatim, fakir, miskin. Artinya berikan dulu emak bapak kita, anak kita, barulah orang yang di luar rumah kita. Kenapa ayat ini berulang kali? Berarti banyak orang seperti itu. Itu Quran. Makanya Allah ulang lagi sama minuman keras. Kenapa sampai berulang kali Allah baru tegaskan itu? Karena kebiasaan orang Arab memang minum. Bapak nih kalau pergi umroh, pulang umroh ya, kita naik pesawat kotor atau Itihad. Yang minta wayan itu umumnya orang Arab bukan orang bule. Saya perhatikan, ya Allah. Orang Arab yang pakai jubah minta botol kecil itu kan. Saya kadang-kadang mikir, memang pantesan Quran diturunkan di sana. Emang kebiasaan orang Arab mabok kok. Coba aja pergi ke mana? Ke puncak.
Mereka biasa. Cuman karena mereka punya uang, nggak kayak kita kan ngoplos. Mereka beli benar gitu. Jarang yang mati. Kalau kita kan minum banyak yang mati, ya tadi karena dicampur obat nyamuk. Yang minum kan banyak kan Pak, kalau baru setengah-setengah nggak mabok. Dia mau cari mabok cepat ya pakai obat nyamuk kan. Itu aja masalahnya. Saya pikir ini ayat ya Pak ya. Maka ujungnya itu la'allakum tatafakkarun. Agar kamu benar-benar bisa berpikir. Jadi setiap hukum yang sudah terbiasa menyandu pada masyarakat itu, maka Allah akan hati-hati. Artinya apa? Nah, security minded itu penting sekali dalam dakwah. Kalau enggak, gagal kita. Orang Allah aja mengajak hambanya, hati-hati. Jangan sampai mereka itu hanya takut gitu. Tapi bagaimana akal sehatnya itu berguna? Cukup? Salah kita teruskan. Tutup subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.